Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Srianti Harumi MSI, Jabatan Kepala UPT Balai Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, selaku reformer pada kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2022. Adapun yang melatar belakangi dari aksi perubahan kami dengan judul Disrempet Digitalisasi Sistem Rekam Medik Veteriner adalah untuk mewujudkan salah satu tugas dan fungsi kami adalah memberikan pelayanan kesehatan hewan yang maksimal kepada masyarakat. Namun dalam kegiatan tersebut masih ditemukan beberapa kendala, yaitu misalnya penyajian data yang masih kurang lengkap, kemudian kurang akurat, dan juga data yang tersaji masih belum akuntabilitas. Untuk itulah kami melakukan inovasi tersebut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga penyajian data yang diberikan lebih optimal lagi. Tujuan dari aksi perubahan yang kami lakukan ini terbagi atas 3, yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun tujuan dari jangka pendek sendiri adalah untuk memberikan efisiensi waktu dan peningkatan keterampilan bagi petugas kesehatan hewan, dan untuk jangka menengahnya yaitu adalah bahwa kami berharap bahwa sistem ini dapat kami terapkan di 2 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, serta untuk jangka panjangnya kami harapkan bahwa sistem ini dapat diterapkan di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Aksi perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi organisasi, bagi masyarakat, dan juga bagi stakeholder lainnya. Dengan aksi perubahan ini dapat memberikan akuntabilitas data, dapat memberikan efisiensi waktu pelayanan, serta dapat menyajikan data yang mudah tertelusur, cepat, dan akurat. Adapun strategi dari penyelesaian masalah dalam aksi perubahan ini dapat dilakukan dalam berbagai tahapan atau kegiatan milestone. Di antaranya yaitu milestone 1. Pada milestone pertama yang dilakukan adalah kegiatan dengan berkonsultasi dengan coach terkait aksi perubahan yang akan direncanakan, terkait judul, isu, serta strategi yang akan diangkat. Selanjutnya, berkonsultasi dengan mentor untuk mendapat persetujuan terkait rencana aksi yang akan dilakukan. Selanjutnya, melakukan sosialisasi serta pembentukan tim kerja kepada stakeholder internal terkait rencana aksi perubahan yang akan dibuat. Dalam hal ini juga bersama tim kerja mendiskusikan langkah-langkah apa yang akan dilakukan serta data apa saja yang dibutuhkan dalam rencana aksi perubahan ini, dengan output yang dihasilkan berupa terbentuknya tim kerja. Milestone 2. Pada milestone kedua, kegiatan yang dilakukan adalah terbentuknya tim, kemudian membuat rancangan model aplikasi yang akan dibuat serta persiapan data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi dengan output tersedianya data untuk aplikasi. Milestone 3. Untuk kegiatan pada milestone 3, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan tabulasi data yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi, yaitu nama pemilik hewan, nama pasien, jenis kelamin, jenis hewan, tanggal pelayanan, jenis pelayanan, treatment yang diberikan, dokter yang melakukan pelayanan. Selanjutnya data tersebut diinput ke dalam aplikasi untuk kemudian diuji coba penggunaannya dengan output berupa tersedianya aplikasi. Milestone 4. Pada tahapan milestone 4, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi pada stakeholder internal dan eksternal terkait dengan adanya pengelolaan data berupa aplikasi Disrempet. Aplikasi siap digunakan serta melakukan testimoni terhadap pengguna aplikasi terkait hal-hal apa yang dirasakan setelah menggunakan aplikasi tersebut. Output yang diperoleh dari milestone ini berupa tersosialisasinya aplikasi serta dapat digunakan. Milestone 5.
Milestone kelima yang merupakan tahapan akhir dari milestone jangka pendek di mana kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan dan evaluasi terhadap hasil dari aksi perubahan yang telah dilakukan serta melakukan pelaporan dari setiap kegiatan. Output dari milestone ini adalah berupa tersedianya informasi progres aksi perubahan. Saya selaku mentor sangat mendukung aksi perubahan yang dilakukan Reformer karena dalam 2 bulan aksi perubahan ini terbukti digitalisasi sistem rekam medik dapat memberikan akuntabilitas data dan mempermudah pelayanan kesehatan hewan serta mampu memberdayakan stakeholder internal dan eksternal. Kedepannya diharapkan aksi perubahan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pelayanan masyarakat. Adapun kebutuhan sarana dan prasarana dapat dimasukkan dalam anggaran agar kegiatan ini dapat berkesinambungan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Saya Dr. Hewan Agung Joni Wahyuda MSI sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sulawesi Selatan dan Barat, mendukung secara penuh dan sekuat-kuatnya atas aksi perubahan dari Dr. Hewan Srianti Haruni dalam sistem digitalisasi rekam medik yang akan dilakukan. Dengan perubahan ini tentu kita berharap akan terjadinya peningkatan pelayanan kesehatan hewan, data yang berkelanjutan, serta informasi yang akurat dan tentu dapat ditelusuri. Semoga dengan aksi perubahan ini, peningkatan pelayanan bisa menjadi lebih baik dan sangat mendukung peningkatan kesehatan hewan secara meluas. Viva Veteriner dan selamat untuk Dr. Hewan Srianti Haruni. Terima kasih. Kami dari Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin yang merupakan mitra dari Klinik Hewan UPT BK3H Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sulawesi Selatan sangat terbantu dengan adanya sistem digitalisasi rekam medik veteriner karena dapat mempercepat pelayanan dengan penyimpanan data yang baik dan tertelusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Unit K9 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan mitra dari Klinik Hewan UPT, Balai Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan sangat terbantu dengan adanya sistem digitalisasi dan rekam medik veteriner karena dapat mempercepat pelayanan dengan penyimpanan data yang baik dan tertelusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi Syahrudin. Kami dokter hewan magang di Klinik Hewan UPT BK3H yang berasal dari Universitas Hasanuddin, melihat bahwa sistem digitalisasi rekam medik veteriner yang ada sangat membantu dalam pengelolaan data dan mempermudah dalam penelusuran status pasien sehingga pelayanan menjadi lebih baik. Kami mahasiswa dari Universitas Erlangga yang saat ini sedang magang di Klinik Hewan UPT BK3H melihat bahwa sistem digitalisasi rekam medik veteriner yang ada sangat membantu dalam pengelolaan data dan juga penelusuran status pasien sehingga pelayanan yang dilakukan menjadi lebih cepat. Kami sebagai medik veteriner di Klinik Hewan UPT BK3H merasa sangat terbantu dengan adanya sistem digitalisasi medik veteriner. Hal tersebut membuat data kami menjadi akuntabilitas. Hal ini dapat memudahkan kami dalam menangani hewan, membuat laporan, serta meningkatkan kepreaktifan. Dari implementasi aksi perubahan yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa dengan adanya sistem ini dapat menjawab beberapa kendala yang kita hadapi dalam melakukan pelayanan kesehatan hewan. Salah satunya adalah dapat memberikan data yang lebih akuntabilitas, lebih akurat, lebih transparan, dan nantinya akan memberikan pelayanan kesehatan hewan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Untuk itu kami merekomendasikan bahwa sistem pelayanan kesehatan hewan ini dengan sistem digitalisasi rekam medik veteriner dapat dilanjutkan ke depannya agar dapat memberikan manfaat lebih baik lagi
dengan cara melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan dan juga memberikan keterampilan lanjutan kepada medik paramedik yang akan melakukan pelayanan kesehatan hewan dengan sistem digitalisasi rekam medik veteriner ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Hewan Nurdina Saking, MKes MH, selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga mentor kami. Yang kedua, Bapak Dr. Andi Amrika Raka, MSI, sebagai coach. Yang ketiga, Dr. Andi Taufik, MSI, selaku penguji kami, dan juga Bapak Dr. Haji Asri Sahrun Said, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Serta ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada seluruh pihak yang banyak membantu kami selama pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2022. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.